Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sungguh luar biasa ya. Malam ini kita semua bisa bertemu di kegiatan launching buku yang banyak dibicarakan nih ya di dunia maya ya. Kak Elizabeth ya, selamat ya. Selamat karena saya tahu ini proses untuk sampai dengan memutuskan untuk terbit itu juga perjalanannya juga lumayan agak berliku-liku ya, Mbak Elizabeth ya. Dan saya kenal Mbak Elizabeth kira-kira kita berapa tahun ya? Udah lama ya sejak saya eh, jurnal artikel mungkin ya dari awal ya Mbak Elizabeth gabungnya ya. Jadi sudah lama banget dan memang sangat-sangat mendukung ya untuk bisa mendorong gitu ya Mbak Elizabeth untuk membukukan karyanya dan luar biasa jempol-jempol ya malam ini akhirnya kita semua bisa melihat ya buku ini yang beliau memang sudah cita-citakan dan idam-idamkan sejak lama ini uh, terbit akhirnya, Alhamdulillah. Nah tadi sebetulnya nih ada bule nih di tengah-tengah kita ya, sepertinya terlempar ya. Oke, kalau gitu tidak apa-apa ya. Kita mulai saja. Ada bule. Oh ada ini ada. Kok nggak kelihatan namanya di sini? Baik nih ya. Oh Eh, ya, Ya, baik. Terima kasih Bu Leni apa namanya untuk dukungannya kepada kami semua ya untuk teman-teman yang baru bergabung. Perkenalkan saya Umi Aleya, nama aslinya Sri Kuswayati. Hanya kalau di dunia maya ya pengen disembunyiin lah nama aslinya tapi akhirnya disebut-sebut juga ya karena katanya jangan dipalsukan datanya. Jadi Umi Aleya di komunitas dipanggilnya Umi ya. Umi itu ibu ya. Jadi ibu buat semua ya karena memang saya paling senior di sini ya. Dan apa namanya, saya dari Juragan Artikel itu sister company dari Inscript. Jadi kalau yang sudah biasa dengan Inscript, dengan Teh Indari, nah Teh Indari itu guru saya. Jadi saya belajar nulis dengan beliau tahun 2014 sampai sekarang kami masih terhubung. Jadi Alhamdulillah ya akhirnya bertemu dengan teman-teman semua di sini, bunda-bunda, kakak-kakak semua di sini kita berkumpul bersama malam ini dengan apa namanya dalam tema atau kegiatan launching buku ya. Dan hadir juga di sini Bu Leni juga partner saya, beliau yang membina komunitas guru inspiratif. Jadi Inscript itu banyak grup-grupnya dan juga ada sister company-nya seperti Juragan Artikel dan ada grup-grup sendiri yang membina penulis. Dan Bu Leni juga menjadi penanggung jawab di kegiatan tantangan nulis ke 20 hari jadi buku. Dan ini bukunya Mbak Elizabeth ini salah satu produk dari tantangan 20 hari nulis jadi buku. Ya baik, tadi sudah dibuka. Sebelum kita ke penulis, ada baiknya kita juga memberikan kesempatan kepada Bu Leni selaku penanggung jawab untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan malam ini. Silakan Bu Leni. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak wabarakatuh. Andes, Kak Lita, teman-teman penulis semuanya yang hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya kita bisa dipertemukan pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad dalam Ini yang ya telah Rabbal membawa kita pada jalan. Jujur, pada malam hari ini terasa cukup spesial bagi saya karena buku yang akan kita bahas ini bukan buku yang uh, hadir secara tiba-tiba gitu, tiba-tiba jadi. Tapi saya ikut menyaksikan prosesnya dari awal karena beberapa waktu lalu saya diberi amanah menjadi PJ kegiatan dalam program tantangan menulis 20 hari jadi buku. Dan disitulah pengalaman ini dimulai. Nah, saya melihat bagaimana teman-teman peserta memulai, ada yang awalnya ragu, ada yang merasa belum percaya diri, bahkan ada yang sampai berpikir kayaknya saya nggak bisa nulis buku deh, begitu kiranya. Tapi hari demi hari mereka tetap menulis, walaupun mungkin capek, sibuk, kadang juga moodnya naik turun. Akhirnya sampai salah satunya juga pada malam hari ini lahirlah buku dari Kak Elizabeth yang berjudul Namaku Ponem, begitu ya Kak Elizabeth. Jadi yang awalnya itu mungkin hanya niat,
akhirnya bisa berubah menjadi sebuah karya nyata, menurut saya ini bukanlah hal yang sederhana karena menulis itu bukan soal hanya bisa atau tidak, tapi soal mau konsisten belajar dan terus uh, terus konsisten belajar setiap hari. Dan malam hari ini kita merayakan dari proses itu semua. Buku yang akan kita launching ini berjudul Nama Kuponem karya Kak Elizabeth Septari ini. Kalau boleh saya jujur, menurut saya buku ini tuh dari judul saja sudah unik begitu ya. Judulnya unik dan berbeda dari yang lain. Sederhana tetapi justru membuat kita penasaran. Dan yang lebih menariknya lagi, judul ini juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena setiap dari kita punya nama dan di balik nama itu pasti ada cerita. Seperti yang tadi di flyer yang di-share di flyer bedah buku tadi. Setiap nama punya kisah, setiap kisah punya luka, harapan, dan perjalanan. Dari kalimat ini saja kita sudah bisa membayangkan bahwa buku ini tuh bukan sekedar cerita biasa begitu, tapi ada makna yang dalam yang mungkin relate dengan kehidupan kita masing-masing. Dan malam ini kita tidak hanya akan melaunching, tetapi kita juga akan membedah isi dan makna di balik buku ini. Kita akan ngobrol santai saja nanti dengan penulisnya, menggali prosesnya, dan siapa tahu kita juga bisa menemukan bagian dari diri kita yang mungkin relate di buku yang Kak Rini tulis. Dan mungkin di antara kita yang hadir pada malam ini ada yang sebenarnya ingin menulis tetapi belum mulai atau sudah mulai tetapi belum selesai. Semoga dari acara ini kita tidak hanya jadi pendengar, tetapi juga pulang dengan keberanian untuk memulai. Nah, sebelum kita masuk ke sesi inti, saya ingin mengucapkan selamat atas terbitnya buku Namaku Ponem. Semoga buku ini membawa manfaat, menginspirasi banyak orang, dan menjadi karya yang penuh makna. Baiklah teman-teman semuanya, dengan penuh semangat dan rasa syukur, mari kita mulai acara launching dan bedah buku Nama Kuponem karya Kak Elizabeth Septarin. Ini dengan berbahagia. Terima kasih, sekian dari saya Umi. Saya kembalikan ke Umi. Terima kasih banyak Bu Leni untuk dampingannya selama ini. Telaten juga mungkin, mohon maaf kalau editor, penulis dicolek-colek-colek sama Bu Leni ya. Karena memang kita ingin buku ini semua bisa launching ya. Harapannya akhirnya launching, Alhamdulillah ya. Iya, apa namanya di sini juga alhamdulillah sudah hadir Kak Lita juga. Nah, sebelum ke editor, tentu saja kita berikan kesempatan pertama ke Kak Elizabeth ya. Kak Elizabeth, bagaimana nih perasaannya malam ini dengan launchingnya buku yang ditunggu-tunggu? Saya sampai ikut deg-degan, jadi nggak Bahagia, terbit ya. Sayang kalau nggak jadi terbit ya. iya, bahagia. eh, Setelah sekian lama ya kita apa ya berproses bersama gitu ya Umi. Mungkin Umi juga sudah tahu ya ceritanya. Ini kan sebenarnya sudah dari 5 tahun yang lalu ya naskah ini sudah ada gitu. Meskipun pada akhirnya kan isi dan jalan ceritanya sedikit berubah karena kan memang kita kan menambahkan konflik dan sebagainya. Jadi memang apa ya, saya merasakan bagaimana saya itu menjadi apa ya, menjadi murid yang baru gitu ya. Karena dari awal kan saya saya ikut event juga kemarin kan ya yang lima tahun yang lalu itu kan event juga eh, nyetatus di itu ya di Facebook gitu ya. Ini juga 20 hari, yang kemarin juga 20 hari. Tapi pada kenyataannya kemarin itu kan sempat terhenti, jadi kan tidak bisa terbit ya tahun itu gitu. Dan setelah saya renungkan kembali ya Umi ya, mungkin memang takdirnya buku ini lahir sekarang gitu ya. Karena mungkin
dulu saya itu belum belum apa ya, belum siap untuk apa ya, membidani, melahirkan buku ini. Kalau kalau sekarang saya pikir-pikir lagi itu, eh, dengan perjalanan 5 tahun yang lalu sampai sekarang, ini saya itu merasakan banyak sekali perubahan gitu ya. Karena awalnya saya itu jadi penulis yang apa ya, kadang-kadang egois gitu ya, tidak mau di diberi masukan, harus begini, harus perjalanan 5 tahun ini kan itu ternyata itu memberitahu saya sesuatu itu ya. Eh, jadi penulis itu boleh menjadi Tuhan di dalam karyanya, tapi untuk menjadikan sesuatu karya yang layak dibaca oleh orang lain itu memang menjadi penulis itu tidak boleh egois karena itu ya. Kita harus eh, membuka diri terhadap masukan dari orang lain, dari editor, dari manapun itu. Dan itu dampaknya memang saya rasakan luar biasa gitu ya. Tidak tidak pernah saya bayangkan sebenarnya bisa launching seperti ini, tapi ternyata bisa ya. Eh, mungkin mungkin pelajarannya itu ya Umi ya, harus mau berproses gitu. Itu itu dulu, untuk Luar biasa ya, ini memang tadi setiap penulis punya cerita di balik karyanya, dan setiap karya juga tadi betul akan menemukan jodoh atau waktu terbaik ya untuk dia sampai dengan launching atau lahir menjadi buku. Dan kita bisa lihat ya, 5 tahun artinya selama 5 tahun itu keinginan itu terus dipelihara, kan itu ya sebetulnya yang jadi highlight ya. 5 tahun disimpan, kemudian diproses ulang itu juga bukan hal yang mudah ketika kita mengumpulkan semangat baru untuk karya yang sebelumnya juga pernah hadir di hidup kita, dan tadi Mbak Elizabeth sampaikan juga harus mau membuka diri gitu ya ketika ada masukan dari editor dari Kalita juga yang sangat-sangat teliti dan detail ya, dan sudah banyak membantu banyak penulis di Juragan Artikel dan Iskrip ini untuk lahir karyanya menjadi buku. Wah, selamat deh ya, selamat banget ya karena memang teman-teman di sini banyak juga penulis-penulis yang besar ya, termasuk Dewi Lestari juga, dia juga punya naskah-naskah yang memang dia simpan gitu ya karena mungkin waktu itu seperti Kak Elizabeth juga dirasakan belum waktunya untuk launching, ternyata di tahun-tahun berikutnya sekian tahun kemudian juga ketika dilihat oh ternyata ini waktunya. Jadi artinya jangan pernah merasa itu sesuatu yang apa ya, oh kayaknya kita nggak berkreasi, karena sebetulnya setiap karya itu tidak ada karya yang betul-betul murni baru ya, melainkan itu adalah penyempurnaan ataupun improvisasi ataupun karya-karya yang memang lahir dengan apa namanya, ada karya yang mendahulunya gitu ya. Tentu saja ini juga tadi ada banyak penyempurnaan-penyempurnaan dari karyanya, dan juga tentu saja lebih kekinian gitu ya dengan isi bukunya. Nah, sekarang judul nih. Kenapa mau ngambil judul nama Kuponem? Apa nih yang melandasi? Karena memang tadi betul kata Bu Leni, ini penasaran ya. Namanya juga kan nama yang unik ya. Ya, silakan. itu lahir dari nggak sengaja ya Umi ya. Saya itu di akhir-akhir mau terbit itu eh, bingung mau ngasih judul apa sebenarnya. Lalu ini terbesit tiba-tiba, nggak apa ya, tidak direncanakan gitu loh. Memang kan ini nama memang unik karena ini kan nama Jawa ya, nama Jawa itu Ponem. Pon itu pasaran kalau orang-orang tahu ya. Kalau di Jawa itu kan ada pasaran Pon, Wage, Kliwon gitu ya. Itu ada 5 hari. Itu Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing gitu ya. Eh, Pon itu dari itu. Biasanya kalau orang Jawa itu memberi nama anaknya itu dari itu. Jadi misalnya kalau lahirnya Pon, itu nanti Pon siapa? Poniem, Ponikem. Nah, itu biasanya seperti ini. Seperti itu ya. Lalu kenapa 6? 6 itu karena dari ceritanya Ponem itu kan anak keenam ya. Jadi dari 6, Pon dan 6. Nah, itu lahirnya tokoh utamanya dari situ. Eh,
kenapa namaku Ponem? Kemarin itu sebenarnya eh, banyak sekali apa ya saya pikirkan ya. Tapi ternyata namaku Ponem eh, itu benar tadi betul kata Mbak Leni ya, sederhana. Iya, karena saya pengen naskah ini, novel ini memang sederhana seperti tokoh utamanya gitu. Jadi memang saya pilih nama Kuponem itu eh, kan biasanya orang ya kenalan itu ya namanya dulu. Nah, itu sebenarnya yang awalnya. Dan eh, pas saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lita itu kan pengennya nanti ada Ponem satu, 2, dan 3 gitu Umi. Jadi ini sebagai awal gitu ya, awal perkenalan siapa sih Ponem itu. Nah, itu sebenarnya itu. Rupanya bacanya ponem ya, bukan ponem ya. Malam orang Sunda ya. Oh, jadi yang nama depannya pon itu 5 ya tadi ya? Apa sih? Pon itu Hah? pasarannya, hari Apa? pasarannya. Oh, Jadi Pak Hari Pasarannya hari ya, ya. Hari Pasarannya ya. Jadi kalau nama Jawa pon-pon itu memang itu kaitannya dengan hari pasarannya, tinggal belakangnya apa gitu ya tadi ya. Oh, luar biasa. Jadi nambah ini ya, nambah pengetahuan juga ya. Baik, luar biasa ini. Kemudian di situ boleh di-spill-spill, Mbak Elizabeth, ada berapa bab, kemudian spill-spill hal yang bukan bukan mungkin hal yang menarik yang bisa jadi belum banyak ditulis oleh penulis-penulis lain gitu ya yang Mbak Elizabeth munculkan di buku ini. Sehingga ini penasaran nih tadi siapa Castella ya tadi kan pengen pengen tahu katanya bukunya makanya hadir malam ini. Pengen tahu ya, isi novelnya di spill-spill. kenalan dulu aja Umi ya. Mungkin ada beberapa yang memang belum kenal dengan saya ya. Mungkin eh, belum ada kesempatan untuk berkenalan lebih jauh. Nama saya Elizabeth Septarini ya. Betul kata Umi, banyak yang eh, bingung ya mau nyebut Elizabeth, mau Septa, ada yang Rini ya. Kalau Rini itu biasanya teman sepermainan saya di kampung itu namanya Rini, manggil saya begitu. Kalau Septa itu biasanya teman-teman sekolah ya, sekolah di SMP sampai kuliah itu Septa ya. Kalau Elizabeth itu biasanya dunia maya itu teman-teman online itu Elizabeth. Termasuk saya. Saya baru belakangan tahu oh, ada yang manggil ini, ada yang manggil Septa malam ini ya, Castella. Itu orang sama Umi. Ya, Siap-siap. itu nama saya ya. Saya seorang ibu rumah tangga ya. Anak saya 3, jagoan semua. Eh, saya anak pertama, 2 bersaudara. Benar kata itu kata suster ya, suster Stella itu tadi. Karena suster Stella adalah teman adik saya. Jadi tahu kalau saya itu 2 bersaudara. Saya yang tua, bukan yang besar karena adik saya lebih besar ya, Umi. Iya, saya tinggalnya di Jogja ya. Cuma kalau dari kecil sampai kemarin belum menikah, saya tinggalnya di Kabupaten Sleman ya. Kalau sekarang saya tinggal sama ini di Kabupaten Kulon Progo. Jadi kalau suka yang gunung itu di sini ya, dingin, gunung di sini. Eh, kalau ditanya misalnya basic ilmu saya apa, sebenarnya saya itu pernah kuliah tapi tidak lulus Umi. Eh, basic saya itu jurusannya perhotelan. Jadi misalnya saya ditanya tentang kepenulisan saya nol. Jadi memang bukan bukan basic ilmu saya, tetapi eh, menulis itu memang kesukaan saya dari kecil gitu ya. Kebetulan teman saya juga ada yang apa ya penulis di sebuah apa ya dulu di sebuah majalah bahasa Jawa. Saya itu pernah sering sering sih menemani dia kalau liputan dan sebagainya itu. Jadi lumayan tahulah seluk beluk menulis. Lalu setelah itu saya ikut
juragan artikel itu dari awal ya, dari sebenarnya awalnya malah dari kelas bisnis dulu, saya itu dari bisnis dulu, lalu ikut yang menulis dari awal ya, dari artikel, dari ikut Mbak Yuke, hypnowriting dan sebagainya, sampai review itu ya. Eh, itu lalu kalau kenapa pengen jadi penulis itu sebenarnya cita-cita dari kecil sebenarnya ya. Pengen saya wujudkan sekarang memang dari awal sebelum saya menikah memang saya sudah membicarakan ini kepada suami ya, calon suami dulu. Itu kalau saya itu bukan orang yang apa ya, bisa duduk manis di rumah ya. Saya itu memang senang apa ya, senang belajar, senang kesana kemari berorganisasi, eh, pengen tahu banyak hal gitu ya. Saya itu pengen ada beberapa memang cita-cita yang belum tercapai gitu ya. Jadi kalau memang diberi kesempatan, misalnya ada peluang itu memang saya ingin jadi penulis dan nanti banyak lagi cita-cita saya yang lain gitu ya. Eh, saya di sini sudah hampir 12 tahun Umi ikut eh, ikut suami gitu ya. Lalu kalau ditanya tadi ceritanya apa tentang buku ini ya, ini sebenarnya eh, apa ya, bermula dari saya melihat eh, sekitar saya ya. Di sekitar saya itu kan masih kampung ya Umi ya. Eh, kampung, gunung dan apa ya, banyak sekali keprihatinan yang saya rasakan gitu ya. Karena ada beberapa yang eh, menyentuh hati saya karena saya itu pernah apa ya, melihat sendiri dan apa ya, jadi saksi gitu ya, bahwa kalau di sini tuh banyak yang eh, tidak ada peran ayah ya di dalam pengasuhan ayah, di, di dalam pengasuhan anak di dalam keluarga gitu ya. Jadi kalau eh, orang bilang kalau sekarang kan fatherless gitu, di sini itu banyak sekali yang begitu. Eh, apa ya, sebenarnya ada sih sosok ayahnya, tapi memang perannya dalam keluarga itu tidak tidak apa ya, tidak terlalu signifikan gitu. Lalu yang kedua adalah ibu di sini itu kan tidak hanya sebagai ibu yang mengasuh anak, mengatur rumah tangga begitu, tetapi juga salah satunya menjadi tulang punggung gitu. Di sini itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi ada juga yang ayah bekerja tetapi tidak mau menafkahi istri, itu ada juga. Eh, lalu ada pula yang ayah yang sama sekali tidak bekerja tetapi ingin yang makan yang enak gitu, hidup yang nyaman, makan yang enak. Itu sebenarnya keprihatinan saya itu di situ. Kalau yang di sini benar-benar yang saya lihat sendiri itu eh, ibu itu ikut mencari rumput itu loh, Umi, mencari rumput untuk ternak gitu ya. Jadi kadang kalau kita bayangkan semua semua peran di rumah itu ibu. Jadi dari mulai anak, mulai mengurus rumah tangga, mulai nanti kalau ada sosialisasi keluar, misalnya ada pertemuan, ada apa itu, ada melayat, ada kondangan, itu ibu dan masih dibebani dengan hal yang seperti itu ya, mencari rumput, kadang bekerja ya, bekerja yang lain begitu. Dan kadang-kadang di dalam pertemuan, di dalam apa gitu, jarang sekali melibatkan ibu gitu. Jadi ibu itu kadang tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Padahal kan maksudnya dalam rumah tangga itu kan komunikasi itu penting gitu ya. Jadi ini keprihatinan saya dan ini saya tuangkan dalam novel ini dan beberapa juga ada eh, based on true story itu dari simbah saya sendiri. Simbah saya sendiri itu perempuan yang juga menjadi tulang punggung juga ya. Jadi saya mau apa ya, dengan tokoh ini itu biar
orang-orang itu tahu, oh ternyata ada ya yang wanita perempuan yang seperti ini yang juga menjadi tulang punggung masih dianggap apa ya? Kalau di sini konco wingking itu yang teman di belakang aja gitu, yang nggak bisa di depan gitu ya, yang nggak bisa memimpin, nggak bisa punya suara untuk menyuarakan hatinya sendiri aja kadang di sini itu tidak diberi kesempatan gitu. Jadi banyak sekali keprihatinan saya yang saya tuangkan di dalam buku ini. Eh, saya juga pengen apa ya, anak cucu saya itu tahu kalau ada warisan nenek moyang yang berupa kerajinan tangan yang namanya kepang dan saya belum menemukan di buku yang selama ini saya baca kalau ada yang namanya itu. Jadi saya pengen itu tidak punah itu loh Umi. Saya pengen ini dibahas dalam setidaknya salah satu buku lah gitu. Jadi itu kalau sekarang kan jarang sekali yang anak-anak sekarang itu bisa. Gitu. Saya itu bisa tapi kadang ada ada apa ya teknik tersendiri yang saya itu lupa kalau tidak lihat barangnya gitu ya. Eh, Seumur saya aja sudah begitu ya, apalagi nanti anak cucu saya nggak mungkin kan nanti kenal apa itu namanya kepang gitu ya. Padahal itu kalau menurut saya ya, karena saya itu simbah saya itu bisa menganyam kepang, bapak saya juga bisa. Saya ingin itu anak cucu saya tahu gitu. Setidaknya tahu lah kepang itu seperti apa. Padahal kemarin itu saya cari di Google aja itu kepang itu salah ya, ada yang salah gitu ya. Itu kenapa saya pengen bahwa anak cucu saya tahu bahwa kepang itu seperti ini gitu. Itu Umi. Eh, untuk ceritanya kita kita bahas bareng-bareng nanti ya. Ya, sebenarnya isu-isunya yang saya munculkan yang ini gitu. Yang pengennya orang-orang ya tahu kalau ternyata di di tahun 2026 yang katanya sudah maju, sudah apa ya, sudah semuanya mudah gitu ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kadang kita tidak tahu bahwa di sudut dunia yang mana itu ternyata terjadi yang seperti ini. Itu aja Om. Terima kasih nih, salah satu kekuatan Kak Elizabeth ini yang saya rasakan selama berteman memang storytelling ya. Jadi kalau saya baca status-status, kadang ada gambarnya, suasana di tempat tinggalnya itu saya tuh merasa dekat. Ya ini apalagi sekarang mendengarkan bertutur langsung ya teman-teman ya terasa ya kita terstruktur gayanya, kemudian juga deskriptif dan sangat-sangat juga membantu kita untuk memahami apa latar belakang lahir novel ini luar biasa. Ini memang Kak Elizabeth, terima kasih banyak ya menuliskan hal yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap ya memang perempuan kodratnya seperti itu kalau sudah menikah gitu ya mengabdi kepada keluarga plus plus juga kadang bukan kadang-kadang sebagian besar juga akhirnya juga yang awalnya mau membantu sekadar membantu akhirnya jadi tulang punggung ya dan keren banget ini kalau saya sendiri lebih sering hal-hal itu saya tuliskan dalam bentuk artikel dan opini gitu ya. Nah itu kalau Kak Elizabeth itu keren banget bisa mengolahnya menjadi novel. Nah, ini juga saya juga jadi banyak belajar ya dari sini untuk tadi hal-hal yang kita tangkap yang mungkin teman-teman juga sama di sini kegelisahan kita ataupun hal yang mungkin menjadi unek-unek di hati ingin disuarakan tidak harus selalu kita tuliskan dalam bentuk opini atau artikel-artikel yang apa namanya non-fiksi tapi juga ini bisa juga menjadi bahan bakar untuk kita berimajinasi menuliskannya dalam bentuk novel keren banget. Apalagi di sini ada hal yang tadi mengangkat apa namanya ini ya kearifan lokal ya. Tadi ada produk dari apa kepang ya. Nah itu juga jadi keunikan ya. Jadi semakin membuat novelnya hidup dan tadi di sini di chat juga saya lihat sepintas ada Kak Tessa ya, Mbak Tessa menyampaikan katanya sangat-sangat ngefans
dengan tokoh Ponem karena karakternya kuat. Sudah kebayang ya tadi ya bagaimana peran-peran yang diembannya dan kemudian juga itu juga bisa jadi bukan bisa jadi novel ini memang menyuarakan kegundahan yang mungkin bisa jadi tadi untuk sebagian orang yaitu sebuah kelaziman gitu ya. Namun dengan adanya novel ini juga mengingatkan ulang sebetulnya posisi para bapak itu harusnya seperti apa. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang fatherless ya. Nih kalau Kak Elizabeth posting tuh kan suka memperlihatkan kondisi di apa Kulon Progo ya, tanamannya. Aku lihat kayaknya tuh adem deh. Oh ternyata memang adem ya di sana ya, dingin ya. Kan Jogja itu terkenalnya panas ya, tapi di tempatnya dingin Iya, ya. Kenapa? iya, tapi lantai Iya, 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 luar biasa ya. Ini memang iya, apa punya kekuatan storytelling yang bagus nih Kak Elizabeth. Kalau boleh ini part-part yang mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa dikutip Kak yang Kakak juga merasa pas membacanya tuh kan kadang-kadang kita juga kalau punya karya sendiri ya udah kita tutup nih, udah kita simpen gitu ya. Pas kita baca ulang kita juga amazing. Oh, aku menuliskan part ini ya ada perasaan itu nggak? Oh, aku tuh apa namanya? Seperti membaca apa ya, seperti menemukan hal baru di diri sendiri gitu ketika kita baca ulang. Ada di part-part apa tuh? Gak usah didetilkan, tapi cukup untuk apa ya, menambah rasa ingin tahu kita ya untuk baca bukunya langsung ya Kak. oh iya, ada sih Umi. Sebenarnya tokoh di sini kan ada tokoh utamanya yaitu Ponem ya. Yang kedua itu ada Arjo suaminya ya. Itu lalu ada dua anaknya itu laki-laki semua. Yang satu namanya Wisanggeni, yang satu namanya Parikesit ya. Untuk nama-nama ini kalau orang yang eh, sukunya suku Jawa itu pasti sudah tahu ya tokoh-tokoh wayang kalau Wisanggeni dan Parikesit itu. Nanti untuk apa ya lebih jelasnya bisa di apa ya searching sendiri kalau misalnya pengen tahu ya Wisanggeni itu siapa, Parikesit itu siapa. Saya memilih tokoh ini karena di samping ini memang nama-nama anak saya, tetapi juga saya ingin eh, biar ada pembeda ya dari nama-nama di tokoh-tokoh di dalam buku yang lain gitu. Eh, saya pengennya ya yang deso, yang memang ini kan memang scene-nya latarnya itu dari kampung, dari Jawa, memang Jawani gitu ya. Jadi saya pilih itu dan ternyata kemarin itu saya juga tidak terlalu apa ya, tidak nyangka juga kalau bisa menulis ini. Salah satu ya yang Umi tadi bilang ya, jadilah pribadi yang lurus hati, Le. Le itu sebutan untuk anak laki-laki ya kalau di Jawa. Seperti namamu, Wisanggeni. Tegakkan kebenaran, perangilah kebatilan. Jadilah seorang yang pemberani dan tegas dalam bersikap. Eh, Kata-kata itu memang apa ya seperti mantra ya mantra yang diucapkan oleh Ponem untuk apa ya kalau misalnya anak sedang tidur gitu Umi dan dia itu berkata seperti itu biar menjadi doa ya menjadi doa untuk anak-anaknya biar besok ketika dewasa jadi orang yang begini begitu jadi eh, seperti ibu-ibu yang lain mungkin ya yang kalau ada anak tidur itu biasanya kan kita jadi mikir-mikir ya, jadi berpikir jauh ke depan, besok itu anak-anak mau jadi seperti apa, terus kita itu membawa anak-anak kita itu harus bagaimana biar menjadi orang yang seperti ini, seperti harapan orang tua yang eh, seturut dengan agama dan lain sebagainya itu ya. Eh, Kadang-kadang saya itu juga nggak apa ya nggak kepikiran kok kok bisa menulis yang seperti itu tapi kadang-kadang mungkin seperti orang yang lainnya juga kadang-kadang kalau kita itu pas pas hening pas apa ya pas tidak memikirkan apa-apa kadang-kadang kita terpikir sesuatu yang lain gitu ya Umi ya jadi itu sebenarnya nggak
apa ya, tidak terencana tapi malah jadi apa ya, jadi kata-kata yang bagus untuk kita apa ya, kita renungkan gitu. Luar biasa ya. Jadi dengan kita berkarya itu tadi juga bisa jadi jalan juga untuk menyalurkan kegundahan kita ya melihat fenomena sosial yang ada ya dalam bentuk yang mudah diterima, yang ringan terasanya, tapi sebetulnya maknanya dalam ya apa-apa yang terjadi di buku ini, di novel ini, dan tadi juga disampaikan kita sendiri kadang-kadang juga seperti diingatkan ya dengan apa-apa yang sudah kita tuliskan tadi ya, Mbak Elizabeth ya, karena tadi menuliskannya juga dalam kondisi yang mungkin tadi juga bisa dikatakan tidak direncanakan sebelumnya, spontan ya, katakanlah spontan ya, kalimat itu muncul dan itu juga kita juga jadi seperti mengingatkan ulang juga apa-apa yang sudah kita tuliskan dan tentu saja pesan-pesan yang ada di dalam. Di sini nih ada lagi Kak Tessa nih fansnya nih ya. Kak Tessa fansnya katanya nyes banget sih pas baca part itu katanya Mbak. Part Arjo pengen tak jitak katanya. Maaf. Jadi ini termasuk apa pembaca-pembaca karena kan ini potongan-potongannya kemarin diposting ya, tapi lengkapnya ada di buku ya luar biasa. Terima kasih nih Kak Elizabeth. Nah kita pindah dulu sekarang ke Kak Lita nih, Kak Lita sebagai editor. Terima kasih banyak nih Kak mendampingi penulis dengan telaten ya sampai dengan lahir novel. Silakan Kak disampaikan kesan pesannya Kak untuk novel ini, bagaimana prosesnya juga. Apa yang menjadikan unik dibanding karya yang lainnya? Silakan. Terima kasih, Umi. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Aman, aman. Tapi wajahmu kemana tumben tidak muncul? Iya, saya mohon maaf. Soalnya nih tadi saya coba open cam, saya Oh, malah jaringan. kelempar. Jadi, Baik, ya, baik. jadi daripada nanti delay seperti itu. Dan biar sedikit misterius, Coba, biar coba, ponem saja coba yang di depan. tampakkan sebentar aja, nggak usah ini pakai suara, biar itu yang wajah-wajah baru di sini bisa Iya, melihat. ya, semuanya sudah berteman seperti Oh, sudah kecuali betul. Suster Stella. Oh, susternya. Sepertinya Suster saya nanti mengenal suster Suster Stella. cari sendiri kadang Dan, suster yang mana orangnya ya, cari aja Saya sendiri. belum ya. kenal Bu, Kak Tuh, Lita, belum Kalita, kenal. Oh, tampakkan wajahmu. Mbak Nuri juga katanya baru lihat. Oh iya iya iya. Soalnya saya ngertinya Mbak Lita inskrip lain lagi. Ini Mbak inskrip juga Lita ya. Tapi itu Lita, juga. eh, Lita Onet ada ya. banyak nama Lita Ya, sepertinya. ini Lita ayam. Ini Coba Lita munculkan yang wajahnya sekilas, sebentar. sekilas. Ya, Nanti sebentar. oke lagi. Nah, ini dia. Nah, Nih, Oh iya, editor kita cantik. ya. Nah, iya, ya baik. oke. Silakan Kalita. Nah, baik, saya tutup lagi. Mohon maaf, sinyalnya kayak kurang bersahabat. Jadi, bercerita tentang ponem ini pertama kali saya baca, saya nggak ngerti bahwa Mbak Elizabeth sudah menuliskannya 5 tahun yang lalu. Dan pas saya baca, saya agak kesel gitu, marah gitu. Saya ada marah karena gini, cewek kok gini amat sih gitu. Perempuan kok gini banget sih gitu. Itu jangan lemah lah gitu loh, dalam hati saya tuh seperti itu. Terus kemudian oh oke, saya baca 1 hari, 2 hari, 3 hari. Oh oke, baru saya menemukan ini yang diangkat bukan sisi lemahnya ketika saya ngobrol. Oh justru eh, saya tertarik pertama dengan gaya menulisnya. Terus kemudian penggunaan nama-nama wayang tadi yang seperti tadi disebutkan Wisanggeni, memang tidak banyak yang tahu mungkin ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang tidak terlalu suka nonton wayang, mungkin kan nggak paham nama-nama wayang itu. Tapi menurut saya itu justru menarik gitu. Dan saya belum tahu awal nama Ponem itu dari mana. Tapi begitu Mbak Elizabeth menceritakan bahwa itu based on true story, kemudian Kepang ini apa toh Mbak? Saya sempat nanya seperti itu. Kepang ini apa? Karena setahu saya kepang itu kan rambut ya, gitu, rambut yang dijalin gitu. Apa sih ini kepang ini seperti apa sih gedek ta? Gitu. Saya nanya seperti itu karena saya dari Jawa Timur, Mbak Elizabeth dari Jogja. Mungkin bahasa Jawanya ada banyak yang sama, tapi yang tidak sama pun juga banyak gitu ya. Sehingga saya, oh
oh ada ya, ini dipakai untuk apa yang ini nih gitu. Saya kalau kalau gedek saya tahu gitu. Kalau gedek tahu, kalau apa namanya alat-alat masak itu tahu ya. Tapi kalau kepang ini untuk apa itu sampai saya apa namanya cukup lama mencari tahu dan bertanya-tanya ke apa namanya ke Mbak Elizabeth. Di situ saya tertarik bahwa oh ini hal yang simple mungkin di sana, di Jogja, tetapi ini menjadi hal yang mewah di luar Jogja, di luar Kulon Progo, karena saya aja yang Jawa Jawa Timur nggak tahu gitu. Yang saya cuma berapa jam jaraknya nggak tahu, apalagi orang-orang yang lain, gimana orang yang di luar sana gitu. Nah, ini menarik untuk diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi cara bercerita Mbak Elizabeth yang, "Oh, saya udah melihat, oh ini nggak susah ini," gitu. Saya tidak akan bekerja keras gitu kan, maksudnya seperti sebagai editor gitu ya. Eee saya cuman pengen tahu, arahnya seperti apa, kemudian, bagaimana alurnya. Karena, ini fiksi berbeda dengan buku-buku yang lain yang non fiksi. Nah, itu berarti kan ini harus ada bagian-bagian motongnya, harus yang bikin emosi pembaca itu dibolak-balik gitu, di apa namanya, diayun gitu. Dan itu yang apa yang harus membuat pembaca terikat dengan ceritanya gitu. Itu yang agak PR. Jadi eh lambat laun akhirnya loh dulu saya bahkan nggak tahu kalau cerita ini berbeda dengan awalnya dan sampai sekarang saya nggak tahu awalnya dulu gimana seperti itu. Tapi beberapa teman menyampaikan gitu, lebih dari 2 orang tuh menyampaikan, "Iya, aku tuh dulu bareng sama Mbak Elizabeth nulisnya." Wilih, udah lama banget ya berarti luar biasa ini harta gitu di situ. Nah, eee, tampaknya memang sederhana cerita cerita si Ponom ini dengan cara Mbak Elizabeth menuliskannya itu sederhana dan terkesan ringan. Padahal sebenarnya saya pribadi gitu, itu merasa cukup cukup lumayan dalam tanda kutip "berat" gitu ya, untuk menyampaikan kepada pembaca bagaimana kesetaraan gender itu seharusnya terjadi dalam lingkup yang paling kecil dari rumah tangga gitu. Kita nggak bisa melawan sistem misalnya, kita nggak bisa melawan, eee, level masyarakat, tapi, ketika apa namanya, ketidaksetaraan gender itu di dalam rumah tangga itu diungkap, itu luar biasa sekali gitu ya. Menurut saya itu luar biasa, karena itu menjadi sebuah kekuatan, apa namanya, empowerment perempuan sendiri gitu. Dan, seyogyanya buku ini dibaca oleh laki-laki. Tapi saya nggak tahu apakah berapa orang Mbak Puji, Elizabeth puji, yang puji. beli yang bapak-bapak gitu. Soalnya kalau perempuan yang baca buku ini pasti, "Tuh kan, iya kan, nah ini nih harusnya kayak gini," pasti gitu. Pasti nah ada komentar pembaca yang tadi, "Aku pengen ngejitak si Arjo." Nah itu kan. Nah, tapi kalau yang kalau yang bagian kalau yang membaca laki-laki mungkin akan berbeda POV-nya gitu ya, cara pandangnya mungkin akan berbeda. Nah, terus kemudian ya kalau bagian yang menarik buat saya adalah di bagian si Arjo ngambek ketika nggak ada lauk gitu. Itu apaan sih ini laki-laki? Itu saya sempat berpikir begitu. Ini laki-laki model apa ini? Itu emang ada tak kayak gini. Nah, tapi saya kembali lagi, ah ya ini kan fiksi ya. Ini ya fiksi. Ini pasti pasti apa namanya? Pasti didramatisir oleh penulisnya gitu kan saya pikirkan begitu. Tetapi mungkin berdasarkan di lingkungan Mbak Elizabeth mungkin yang seperti itu real gitu, mungkin yang seperti itu ada dan nyata, dan itu terjadi di dalam keseharian. Jadi diskusi di balik, penyusunan buku ini tuh lebih banyak saya menggali, bagaimana kultur di sana seperti Mbak Elizabeth bercerita perempuan harus, apa namanya, ngusungi air gitu ya, ngusungi itu apa ya, bawa air gitu dari sumber air ke rumahnya dan laki-lakinya nyantai-nyantai aja gitu. Kan apa namanya, saya diceritain hal-hal yang seperti itu dan itu terjadi sampai saat ini katanya, dan itu membuat saya miris gitu. Bahkan saya buka ini tutupnya galon aja saya
lebih ke nggak mau gitu ya. Lebih ke nggak mau. Ada suami saya ngapain harus saya buka tutup galon, hanya membuka tutup galon, apalagi mengangkutnya gitu. Nah, itu menurut saya wow gitu. Ternyata di 2026 ini tadi seperti kata Mbak Elizabeth, eh, apa namanya masih ada gitu teman-teman kita, saudara-saudara kita sama perempuan yang masih mendapatkan perlakuan seperti itu di masyarakatnya gitu, di areanya itu membuat saya cukup cukup apa namanya tersentuh dan saya, Mbak ini harus ada ponem kedua dan ponem ketiga nih. Saya bilang seperti itu ke Mbak 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 Elizabeth. Wah, luar biasa. Saya ucapkan selamat Mbak Elizabeth untuk kelahiran namaku Ponem ini dan semoga ini menjadi buku yang berkelanjutan sampai berapa 5 atau 10 gitu serinya. Jadi orang pasti akan kepo terus membacanya gitu. Belajar dari J.K. Rowling, pasti dia dulu nggak berpikir bahwa Harry Potter akan berseri-seri gitu kan. Pasti seperti itu dan mungkin demikian juga Ponem nanti. Oke, selamat Mbak Elizabeth untuk karya-karyanya. Semoga yang kedua segera terbit juga. Semangat. Amin. Wah, luar biasa nih Kalita ya supportnya kepada Mbak Elizabeth. Saya juga sampai merinding ya karena memang berkesadaran laki-laki terhadap peran perempuan yang sesungguhnya di ranah domestik seperti apa itu juga memang jadi isu yang sudah selayaknya diangkat ya apalagi di tahun 2026 ini tapi tentu saja dengan cara-cara yang tadi terasanya seperti ringan tadi kata Kak Lita ya tapi sebetulnya ada pesan-pesan yang berat di dalamnya. Dan tadi kata Kalita, oh, apakah itu berlebihan laki-laki meminta makan enak, tapi sebetulnya dia tidak memberikan timbal balik yang setimpal. Ternyata dijawab oleh Katesa, katanya. Di kampung banyak yang begitu, gitu ya. Jadi ternyata masih ada ya di 2026 ini dan ini mewakili mungkin apa namanya kita-kita yang di tempat-tempat yang sudah mendapatkan apa namanya tempat selayaknya untuk para wanita ini ternyata juga di pelosok ataupun bisa jadi di kota juga ada ya tapi belum tercapture dengan berani menyampaikannya bukan belum tercapture tapi tidak berani menyampaikannya nah ini seperti mewakili ya para kaum kaum yang mungkin dalam tanda kutip dalam kondisi yang tidak nyaman dan tadi ini ya tadi sedikit bercerita saya tuh tadi ada kegiatan jadi narasumber pulang pakai gokar ya pakai gokar. Terus saya ini kaget gitu kan, si drivernya bawa anak kecil usia 2 tahun gitu. Terus saya, ih adek mau ya ikut sama ayahnya gitu kan. Terus sepanjang perjalanan untuk menghindari stres karena macet, terus saya ngobrol. Intinya sih bapak itu merasakan jadi perempuan itu berat. Katanya dia punya anak 3, lahirnya berdekatan dan itu wujud dia untuk peduli terhadap pendidikan anak sejak dini, terutama supaya tidak kehilangan peran ayah di keluarga, dia mengorbankan tanda kutip dirinya untuk tidak bekerja jauh dari keluarga dan memilih pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dari rumah. Tujuannya itu adalah dia tetap bisa dapat income, tapi dia juga bisa mendampingi anak-anaknya eh, apa namanya mendidik anak-anaknya bersama istrinya. Jadi mereka memilih kalaupun ada ART itu hanya di ranah-ranah bersih-bersih, kalaupun ada ya, tapi untuk pendidikan itu eh, apa oleh ayah. Ayah ikut terserta. Terus saya bilang gini, Pak, bisa dikatakan ini pengorbanan ya, tanda kutip. Mungkin Bapak pengen kemana, kemana, kemana gitu, tapi ini komitmen berkeluarga dan saya sampaikan Bapak tidak akan menyesal dengan pilihan ini karena ini akan jadi basic untuk anak-anak Bapak dan karir itu bisa Bapak kejar nanti gitu. Kalau maksudnya ibaratnya kalau Bapak punya cita-cita yang sekarang terpaksa disimpan di bawah karena tadi memilih untuk membesarkan anak bersama istri, itu akan terbayarkan gitu. Jadi ya itu tadi jarang sih ya laki-laki mungkin yang apa namanya tadi eh, mau ikut turun langsung ya ada mungkin bukan jarang ada sih ya banyak juga hanya mungkin tadi saya bisa bertemu langsung gitu ya bisa bertemu langsung dan merasakan tadi merasakan apa namanya seperti dibela kita gitu ya perempuan dia bilang saya apa saya ditinggal istri saya kerja kan istrinya ngajar terus saya megang 3 anak tuh kayaknya pusing banget katanya makanya saya pantesan lihat istri saya stres katanya gitu ya
Jadi itu tadi ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pesan juga untuk para pembaca ya. Syukur-syukur tadi dikasih hadiah aja gitu ya ke bapak-bapak yang mungkin terasa belum bijaksana gitu ya. Ini kalau istrinya yang bersuara mungkin agak susah ini ya. Tapi tadi kata Alita kalau dari sudut pandang laki-laki seperti apa? Pengen tahu juga dengan komentarnya terhadap isi buku ini, novel ini ya, seperti itu. Iya, pas banget. Iya, bener. Aku tadi terharu banget lihat si bapak itu cerita gitu, bagaimana dia apa namanya memilih karirnya seperti apa kaitannya dengan keseimbangan untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi itu kan pilihan sebetulnya ya, tidak ada salah dan benar. Tiap keluarga pasti punya pilihan sendiri-sendiri, punya prioritas sendiri-sendiri. Tapi memang fatherless ini nyata di Indonesia ya. Jadi ya ini juga bukunya keren banget nih. Aku terharu banget ya dengan isu-isu yang diangkat menjadi novel. Baik, tidak terasa ini sudah setengah 9 lewat 5. Kita berikan kesempatan kepada yang mau bertanya, silakan. Ada Kalita, ada Kak Jojo, ada Kak Besa, silakan Mbak Emi, Bu Leni. Bu Leni mau bertanya juga. Suster Stella silakan yang mau bertanya boleh. Atau yang mau memberikan komentarnya langsung. Kak Tessa silakan Kak Tessa Oh iya, menyampaikan langsung. mungkin ada Mbak Tesa, apa ini ada Ya. adik saya ya masuk ya. Oh, silakan silakan. Adiknya yang mana, Mbak? Isin ini cucu ini adik saya. Oh ya, Masya Siapa tahu bisa Allah. Nih pasti nih bangga nah, ya kakaknya bisa launching novel. Boleh nih Kak Jojo silakan menyampaikan pesan kesannya. Pasti tuh kalau launching buku tuh teman bahagia, kakak adik bahagia juga ya. Karena menulis itu memang bukan hal yang mudah ya. Butuh keberanian ya untuk apa namanya sampai dengan launching. Dan kita juga harus siap dengan respon-respon dari pembaca ya. Ya silakan disampaikan Kak Tessa. Mungkin langsung Kak Tessa. Sharing. Oh ya nih Kak Emi boleh ya silakan silakan. oh Boleh Mbak Emi. on mic Mbak Emi. Mbak Emi juga bentar lagi nih ya. Lagi launching juga kan Mbak Emi ya bukunya ya. Rajin juga nih Mbak Masih Emi. proses lagi apa dummy Iya iya. Ini produktif banget dummy. juga nih Mbak Emi. Kak, menurut saya kan sudah padan suca. Saya menghabiskannya cuma dalam waktu 2 hari ya. Saya cuman sharing ininya aja ya. Saya menghabiskan dalam waktu 2 hari dan itu emang enak banget bacanya. Bahasanya juga kan ngalir gitu ya. Ceritanya ngalir. Terus bener dibilang karakternya kuat gitu. Dan saya anaknya saya senang juga dengan endingnya. Dan ada yang kalimat yang bagus itu yang apa mendekat ending itu bahwa sejatinya perkawinan jawab satu orang saja ibarat sepeda kayu roda tidak bergerak ketika kayu tidak bergerak naik turun. Nah itu bagi saya nih luar biasa sekali itu bisa memikirkan bisa memikirkan kata-kata itu gitu ya, bisa menuangkan kalimat demi kalimat dan saya setuju sih dengan Kak Lita tadi ya, ya saya berharap ini karena saya menamatkan cuma 2 hari ini sebenarnya masih kurang gitu kok. Pengen pengen ada yang dibaca lagi gitu ya. Semudah-mudahan ada kelanjutannya ponem yang berikutnya gitu. Kayaknya itu aja sih Amin. Umi. Ya, ya, terima kasih banyak nih Mbak Emi untuk reviewnya ya. Jadi memang ini terasa nggak sabar ya kalau untuk apa namanya ini seperti tadi kata Mbak Elizabeth ini pembukaan mengenalkan siapa ponem gitu ya Mbak Elizabeth ya nanti banyak apa namanya kisah-kisah lain yang akan disampaikan dan kita tunggu ya karya berikutnya tuh. Ayo katanya Mbak Emi ayo ketemuan sama Lampung ya. Sama Ya Lampung belum boleh boleh. pernah ketemu. Nanti kalau Oh, bukunya udah jadi mungkin ya foto sama buku oh. saya gitu. Iya, iya, iya. Terima Ini kasih nih ya. bukunya Kak Elizabeth nih. Tuh, udah nyampe tuh di KMI. Terima kasih Sama-sama. KMI supportnya luar biasa. Ya, silakan Kak Tessa, silakan. On Halo, mic, on mic. Assalamualaikum. Selamat malam Nah, semuanya. salam. Suara saya kedengeran nggak, Umi? Jelas. Kedengaran, kedengaran. Lama tidak Wah, bersua ya, Umi. iya bener Mana wajar, wajar, semuanya wajar. sehat?
Wajah nggak dimunculkan, biar kenalan dulu Aku sedikit nggak aja. pakai Oh, kerudung. aman, aman, aman. Iya, Iya, iya. sebelumnya saya mau ucapin selamat untuk Mbak Ponem. Mohon maaf, aku udah kesengsem banget sama karakter Ponem ini. Jadi secara tidak apa ya, secara kok aku manggil Mbak Elizabeth ini kok enaknya manggil Mbak Ponem ya gitu. Walaupun mohon maaf ya Mbak Elizabeth karena karakter Ponem ini sangat amat kuat dan melekat di ingatanku. Jadi kalau aku lihat Mbak Elizabeth, walah ini Ponem gitu. Tapi nauzubillah min dzalik ya jangan sampai dah kalau Sampai, jangan kehidupan sampai. kehidupannya mah gitu kan. Terus untuk bukunya kalau buat aku, Mbak Ponemnya keren, editornya keren, orang-orangnya juga keren semua. Aku juga jadi tahu nama Parikesit itu di Jawa Baratnya apa ya, Wisanggen itu Jawa Baratnya apa ya. Karena kan cerita-cerita pewayangan itu kan di Jawa Barat dan Jawa Tengah beda ya Umi. Jadi aku googling nih, kira-kira Wisanggen itu di Jawa Barat siapa nih? Parikesit di Jawa Barat siapa nih? Gitu. Nambah wawasan juga kalau untukku. Dan pas kemarin saya terima bukunya, jujur, apa ya, aku kok nangis, Umi. Karena aku baru kenal Mbak Elizabeth ini di event menulis yang diadakan oleh Juragan Artikel kan. Aku mengenal banyak orang-orang hebat di sini. Aku mengenal, baru merasakan dimarahin editor tuh kayak apa. Terus ngeliat teman seperjuangan ternyata sudah melahirkan buku. Aku jadi, aduh ya ampun, kapan ya Senja launching? Aku mikirin itu sebetulnya. Semoga kedepannya dengan lahirnya Mbak Ponem, nanti lahir adiknya Senja juga ikutan ketarik keluar lah ya Umi. Minta doanya juga biar semuanya dilancarkan, rezekinya juga lancar, segalanya juga dilancarkan. Sekali lagi, terima kasih Mbak Ponem. Oh iya, Kalita sempat marahin saya, iya betul. Karena beliau memarahi saya, ngapain panggil-panggil Ponem katanya. Gitu. Itu cukup untuk kalian berdua aja, jangan dibawa ke forum katanya. Tapi entah kenapa aku melihat Mbak Elizabeth itu, aku langsung plek, Hai Mbak Ponem gitu. Maaf ya Mbak Elizabeth, sekali lagi terima Saking ini kasih ya. untuk cerita yang menginspirasi. Terima kasih sudah mau jadi teman aku. Terima kasih juga untuk Kak Lita dengan editingnya yang amat sangat luar biasa. Aku terima semua kritik dan sarannya. Oh salah, bukan aku ya, Mbak Ponem. Karena editor kami sama-sama Mbak Lita, jadi kami sering sharing juga Umi, dimarahinnya bareng, diceramahinya bareng, dikasih supportnya juga bareng. Terima kasih banyak untuk semuanya. Umi juga sehat selalu semuanya, Mbak Lita, Mbak Ponem, Mbak Emi, Mbak Nuri, ada Romo Jojo juga. Halo, salam kenal Romo. Terima kasih itu aja Umi. Ya, Assalamualaikum, selamat Romo. malam. Duh, saking berkesannya dengan tokoh Ponem langsung disematkan kepada Mbak Elizabeth ya, mungkin sisi strongnya ya, sisi strong tokoh itu ya luar biasa. Dan tadi merinding ya sama saya juga karena itu jadi isu yang sekarang apa namanya mulai berani disuarakan ya oleh para perempuan. Dan mudah-mudahan juga tadi tidak berakhir di karya ini, muncul juga seri-seri berikutnya yang itu juga makin memperkaya wawasan pembaca, juga eh, apa namanya memberikan warna baru ya, karena tadi ada unsur-unsur kedaerahan yang muncul ya. Baik itu dari segi nama tadi yang diambil juga membuat orang juga jadi ingin tahu banyak hal, dan pasti Mbak Elizabeth juga menuliskan ini juga nanti ke depannya akan banyak apa namanya riset-riset ya pastinya, karena memang ini akan menjadikan keunikan dari novelnya ya. Jadi unsur-unsur itu yang tadi tidak banyak muncul di naskah-naskah yang lainnya. Baik, ini ada Romo Jojo. Romo, silakan untuk menyampaikan pesan-kesannya nih dengan lahirnya novel luar biasa ini. Mohon maaf, baru saja gabung, saya baru di jalan, jadi saya tadi sebenarnya pengen menyimak, tapi diberi kesempatan, maka terima kasih ya. Nah, Ya, terima saya kasih. hanya melihat ya perjuangan tidak hanya mungkin hasilnya, ceritanya, tetapi
yang saya lihat ya dari Mbak Rini itu kan di tengah-tengah apa ya, mengasuh anaknya ke sana kemari, menyempatkan waktu, itulah yang saya lihat ya. Tidak mudahnya tetapi kemudian sampai selesai itu ya selamat ya untuk itu ya. Hanya satu itu. Kalau dari ceritanya saya hanya ya karena saya sempat membantu sedikit untuk mengumpulkan jadi satu, ya saya tidak banyak komentar tentang isinya, tetapi saya melihat perjuangannya untuk menyelesaikan itu tentu tidak mudah ya. Sedangkan saya yang biasa duduk karena banyak pekerjaan pun juga sulit untuk menulis, tetapi kakak saya itu di tengah banyak hal itu dapat menyelesaikan, maka itulah yang saya lihat tidak mudah tetapi dapat diselesaikan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak nih untuk supportnya ya kepada kakaknya Kak Elizabeth, Mbak Elizabeth. Memang apalagi saya tahu kan sering posting anaknya juga, aktivitas yang lain juga ya Romo ya. Memang pasti sibuk dan luar biasa keren. Memang apa butuh keberanian juga ya. Kadang-kadang kita pas baca masih kurang gitu ya. Ya. Pasti gitu ya. Masih ada yang perlu ditambahkan tapi kita bisa tutup dengan kata stop sampai di sini naskah ini kita terbitkan, nanti juga akan ada naskah-naskah indah berikutnya yang menyusul. Karena setiap naskah tadi punya cerita, setiap naskah juga punya waktu, dan setiap naskah juga punya jodoh pembacanya. Yang utama adalah keberanian kita untuk berkarya itu tadi ya. Dan waktu yang sudah diluangkan juga, karena tidak ada karya yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah dari lahirnya karya, dan akan ada karya-karya berikutnya yang tentu saja menjadi lebih baik dari karya kita yang sebelumnya. Keren banget Kak Elizabeth. Terima kasih banyak Romo sudah menyempatkan waktu malam ini. Dan teman-teman semua yang hadir juga terima kasih banyak ya untuk kesempatannya, dukungannya kepada Mbak Elizabeth. Kak Lita juga terima kasih banyak, Bu Leni dan yang lainnya yang sudah hadir malam ini. Bu Nuri ditunggu Bu Nuri karyanya ya, nanti kita ngobrol lagi lanjutan, dan yang lainnya juga Kak Tessa juga jangan lupa selesaikan ya. Karena apa ya? eh, yang mengganggu kadang-kadang itu kita menuntut kesempurnaan dari karya kita ya. Tapi kalau itu tadi sudah melalui proses editorial ya, didukung sama teman-teman, ayo-ayo tuntaskan nanti biar penyempurnaannya di karya-karya berikutnya kita bisa bikin lebih indah lagi. Karena proses itu kan lewat satu karya ke karya berikutnya itu adalah sebuah proses gitu ya. Baik, terima kasih ya Kak Tessa ya, juga Mbak Emi juga yang sudah dami, mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih banyak. Ada mungkin yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Bu Nuri, ya silakan. Mbak Nuri, Kak Nuri. Jadi Kak Umi, Alia, Ya, selamat buat Kakak Elizabeth ya, dan juga salam kenal buat Kak Lita, Kak Emily, Kak Tessa, dan Kak Leni ya, dan Suster Stella Maria. Karena ini pertama kali saya bergabung di sini, dan saya mau tanyakan, sepertinya sudah kenal semua ya, atau memang berada di dalam satu grup ya? Kok bisa tektokan gitu antara Bu Kak Tessa, Kak Emi, ya, dengan apa, Kak Elizabeth gitu? Itu ya, boleh bercerita, dan salutnya katanya eh, Kak Elizabeth bilang ini 5 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi ikut momen 5 tahun yang lalu, tapi disempurnakannya saat ini gitu loh. Berarti ini sudah ada lama ya komunitas ini ya, gitu baik, loh. baik. Iya, Ini ada telepon. oh, Ya baik. nanti aja. Ya, baik. Gimana Kak? Ya, terima kasih nih, Mbak Nuri. Itu yang saya Jadi, tanyakan. ya, baik. Jadi ini kami ini Juragan Artikel, itu tadi sister company dari Inscript. Nah, kami rutin mengadakan kegiatan tantangan nulis 20 hari jadi buku. Dan untuk Mbak Elizabeth ini memang serta Mbak Lita ini sudah lama bergabung ya. Untuk Mbak Tessa memang baru-baru ini bergabung di kegiatan kami di tantangan nulis. Nah, kebetulan Mbak Elizabeth dan Mbak Tessa itu editornya Kak Lita. Jadi tok-tak nyambung ada satu grup gitu. Jadi untuk editor itu ada satu editor pegang beberapa penulis atau beberapa naskah. Nah, ini karena di satu grup kebetulan editornya sama dan editornya detil dan katanya tanda kutip galak ya jadi tadi katanya curhat-curhat. Jadi ketika dimarahin curhat bareng, punya PR curhat bareng gitu ya. Tapi memang terbuka di grup juga ngobrolnya juga gitu. Jadi memang dekat karena ini
kita event 20 hari, nulis-nulis, kemudian dikurasi oleh editor, tulisannya dan setelah 20 hari dikumpulkan untuk jadi naskah pun juga editornya masih memberikan masukan-masukan karena memang 20 hari terlalu singkat ya untuk bikin naskah yang sempurna sehingga ada beberapa masukan itu yang memang menjadi dinamika yang menarik yang justru mendekatkan satu sama lain. Seperti itu kenapa jadi terlihat dekat karena memang ada dalam satu grup dan sama-sama dikasih PR dan dibina langsung ya oleh Kalita editor seperti itu. Nah mungkin kalau tadi kisah Editornya sama naskah ya. sama galak tapi best Umi karena ya betul sekali betul. Yang saya tanyakan ke Bu Elizabeth ini, Ya, yang 5 tahun yang lalu, yang 5 lima tahun yang tahun. lalu ada event yang sama ya, Bu Elizabeth? Eventnya sama, tantangan Ya. menulis juga. Status jadi buku. Kalau yang kemarin kan Well, 20 ya. hari itu 5 tahun yang lalu memang naskah ini sudah ada, tapi memang ceritanya jadi berbeda karena memang disisipkan konflik-konflik baru gitu ya. Yang eh, Mbak Lita itu memang tidak tahu kalau naskah ini sudah ada dari 5 tahun yang lalu, Umi. Jadi ya itu tahunya kemarin-kemarin karena ada Mbak Yuke, ada Mbak Dewi Trisnaning Tias itu Umi yang dulu kan ikut juga, ikut event yang dulu yang 5 tahun yang lalu mereka kan sudah eh, jadi buku ya, jadi buku perdana mereka, jadi sudah ada tunas, sudah ada mimpi berkalang noda apa-apa itu ya yang Teh Yuke itu. Eh, jadi Mbak Lita itu malah baru kemarin-kemarin itu tahunya kalau ini naskah ini memang sudah lama ya. Eh, Naskahnya memang sudah lama tapi apa ya sempat mandek gitu loh Umi. Jadi memang belum belum ada penyelesaiannya, memang memang belum ada. Jadi Mbak Lita itu penasarannya kemarin ceritanya yang bagaimana, sekarang yang bagaimana. Jadi dia itu eh, penasarannya bedanya apa gitu. Saya memang nggak ngasih tahu bedanya apa. Masih ya sampai sekarang. Oh, iya ya. Sekarang Ya jadi penasaran lagi. ya. Jadi Bu Nuri kan Juragan Artikel itu tahun ini udah usia ke-10 ya. Nah, kami ini mengadakan kegiatan 10 tanam tahun, ya sudah 10 10 tahun. tahun. Ya, 10 Wah, tahun. saya tuh baru tahu. Baru tahu sekarang. Ya, 10 tahun berdiri dan beberapa kali mengadakan event nulis jadi buku. Kalau sekarang namanya tantangan 20 hari nulis jadi buku. Kalau dulu kata Mbak Elizabeth namanya status jadi buku. Nah, di event status jadi buku Status. status ya. Jadi Oh, si naskah itu potongan-potongan naskah itu diposting di Facebook menjadi status di Facebook. Makanya status jadi buku. Nah, itu banyak yang sudah launching jadi buku. Nah, Mbak Elizabeth salah satu yang saat itu belum bisa menyelesaikan dan kemarin sebelum masuk event juga menyampaikan ke saya bahwa ini naskah ini sudah pernah diikutkan sebelumnya, apakah boleh disertakan? Saat ini saya bilang boleh, tentu saja akan ada banyak penyesuaian-penyesuaian agar lebih segar lagi. Jadi memang ada beberapa part ya, Mbak Elizabeth yang ditambahkan juga. Nah, tadi rahasia katanya makanya ya ke editornya. Biar editornya nyari sendiri ya. Jadi artinya memang bisa jadi juga kita ada naskah-naskah yang tidak bisa kita paksakan untuk selesai, nggak apa-apa juga gitu. Karena banyak juga penulis tadi diantaranya Dewi Lestari, dia punya tabungan-tabungan naskah yang wah itu mandek gitu ya, dia simpan. Tapi ada satu saat yang momennya aha gitu ya, ini kayaknya nih sekarang nih bisa nih di apa namanya di remake gitu ya, ditambahkan, dikasih bumbu-bumbu lagi yang lebih fresh lagi, lebih menarik lagi, apalagi tadi ada masukan-masukan dari editor seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya terasa sekarang ini naskah ini punya naskah, misalnya Mbak Nuri yang, wah ini nggak bisa dipaksakan, nggak apa-apa disimpan dulu, tapi lebih menarik untuk mengerjakan yang lain, itu juga nggak salah. Karena memang kan menulis itu proses kreatif ya, kalau kitanya memang merasa di situ belum ada hal yang bisa menarik untuk kita lanjutkan, memang tidak bisa dipaksakan itu gitu. Dan kita bisa melihat juga banyak juga teman-teman juga kemarin yang punya naskah yang sama apa namanya tersimpan. Nah akhirnya dengan seiring waktu bisa hadir launching gitu. Dari seperti itu. nah, Ya, lahir begitu saja. Prosesnya iya, panjang ya, Bu Elizabeth, luar biasa. iya luar biasa nih. Iya.
Terima Iya, kasih penjelasannya. iya. Semoga menginspirasi dan menyemangati saya untuk segera jadi ibu. Amin, amin. Juga selamat Amin. bergabung di keluarga besar ini ya, karena bertemu nih jadi bisa saling sapa ya, padahal udah ada di grup ya. Bisa ketemu langsung dengan editor Kalita di sini, ada penulis Vanessa, Matesa, Mbak Emi ya, Kak Elizabeth juga, dan Bu Leni selaku PJ ya. Dan ini Suster juga sama Romo, boleh nih kalau mau nulis ya. Tadi bergabung untuk nulis silakan. Baik, terima kasih nih Mbak Nuri sudah berkenan hadir juga, berkenalan juga dengan kami. Kita tambah anggota di keluarga besar ini ya untuk sama-sama tadi memberikan hal-hal baik melalui tulisan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kak Elizabeth, rupanya sudah lama ya punya atau keinginan bercita-cita menjadi penulis dan ternyata terwujudkan juga ini dengan karya novelnya ya yang sangat menarik karena memang menjadi ciri khas nantinya dari karya-karya berikutnya. Dan kami sangat menantikan karya berikutnya, tetap semangat, tidak ada satu hal yang besar kalau tidak dimulai dari langkah-langkah kecil termasuk langkah kita malam ini ya untuk melahirkan Ya, karya novel yang menginspirasi dan luar biasa. Dan itu tadi balik lagi butuh komitmen, butuh konsisten, dan tentu saja butuh keberanian. Karena banyak sekali yang sudah diedit naskahnya gitu ya, tapi mungkin apa namanya belum ada waktu ataupun mungkin takut juga. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat kita terhambat untuk berkreasi adalah ketakutan dari diri kita sendiri akan penilaian orang lain dan yang lain-lainnya yang sebetulnya harus, bukan harus sih, itu adalah suatu keniscayaan ya kalau orang nanti komentar isi naskah kita dan sebagainya itu sebetulnya adalah hal-hal yang mendorong kita untuk memperoleh hal-hal baik lainnya karena kita mendapat sudut pandang yang berbeda ya dari pembaca dan itu akan membuat kita menjadi lebih apa namanya baik dari hari-hari dalam berkarya. Seperti semangat ya buat semua ya. Eh, Sekarang sudah mau jam 9. Ada lagi mungkin yang mau bertanya ditambahkan? Kita akhiri saja. Saya Ya, tambahkan sedikit. oh iya dari Mbak, iya dari Mbak Elizabeth silakan, Mbak Elizabeth closing statementnya. Pokoknya saya sangat berterima kasih pada Umi, pada Mbak Leni, kepada tim penerbit, Mbak editor ya, Mbak Lita, untuk teman-teman seperjuangan ya di event ini. Pokoknya terima kasih sekali semuanya sudah mensupport saya sampai sejauh ini ya. Eh, Semoga teman-teman juga bisa berkarya dan lahir ya. Tidak hanya menulis saja tapi tidak lahir tapi ada karyanya yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang gitu ya. Eh, Betul kata Umi tadi memang mungkin karya pertama, karya perdana itu tidak akan sempurna ya. Karena kan kita pasti banyak sekali eh, apa ya kekurangan gitu, tapi memang memang harus dilahirkan karena biar kita tahu ya yang mana kurangnya gitu. Dan eh, semangat untuk teman-teman semua yang sudah dami, sudah di proses apapun itu, yang penting diteruskan aja, dilanjutkan karena kita kan tidak tahu ya apa yang terjadi ke depan ya. Siapa tahu saya sudah duluan, tapi yang laris bestseller punya siapa kan kita tidak tahu. Dan eh, siapa tahu juga yang membaca karya kita itu eh, tersentuh atau gimana kan kita juga tidak tahu ya. Jadi lanjutkan saja seberapa kita mampu. Semoga apa ya nanti akan ada hasilnya yang bagus, yang baik ke depannya ya. Eh, itu saja ya. Pokoknya saya berterima kasih sekali kepada teman-teman semua ya sudah mensupport saya sejauh ini, sudah hadir di Zoom kali ini ya. Karya saya sudah lahir, mungkin belum sempurna tapi akan kita apa ya kita lanjutkan lagi karena kan baru satu ya. Kecuali kalau sudah 100 itu mungkin sudah expert. Nah ini karena masih satu jadi masih boleh untuk apa ya untuk diberi masukan untuk akan banyak sekali pembelajaran gitu ya. Itu saja. Mungkin ada yang lain yang akan menambahkan juga. Kalau dari saya, Prof. Siat ya,
Mbak Rini. Karyanya sungguh Ya, luar biasa. Saya sering terpental ini di sini sinyalnya kurang bagus, Pantesan tapi ya ya. dari kutipan bukunya belum saya dapat, tetapi saya tadi mendengar dari kutipan-kutipannya sangat inspiratif. Juga ada semacam gendernya juga ada tadi ya, pembelajaran. Provisiat sekali lagi. Juga untuk Kak Umi, terima kasih sudah memfasilitasi kita semua boleh hadir di Zoom ini, sehingga kita juga mendapat pengetahuan tentang karya-karya yang terlebih pada malam hari ini yang boleh kita dengarkan bersama tentang nama Kuponem ya. Saya belum dapat tapi saya sangat tertarik dan kepingin membaca dari awal sampai akhir Ya, ya, seperti sudah itu. mulai. Iya, Sudah mulai banyak ingin langsung membaca ya, karena memang sangat menarik sekali tema yang iya, diangkat, iya, kisah-kisahnya, terus menggelit kita untuk membacanya langsung. Terima kasih Suster sudah meluangkan iya. waktunya dan yang lainnya juga. Mudah-mudahan juga bisa ikut berkarya ya. Mudah-mudahan juga kesal sama Arjo katanya Suster. Iya, dan tadi juga di sini tadi di kolom chat sebentar saya baca terlewat. Oh ya, semangat semua kata Katesa dan betul katanya takut tidak diterima yang akhirnya bodoh amat, pokoknya belajar terus ya, betul. Karena sebetulnya kita ini kan tidak bisa mengendalikan komentar orang, penilaian orang gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga suka pengen, wah buku ini menginspirasi nggak ya? Novel ini kira-kira bestseller nggak ya? Banyak yang komen nggak ya? Itu yang memberatkan kita. Tapi ya hal yang paling menenangkan justru adalah keberanian kita untuk berkarya itu. Karena karya itu ketika kita lahir menjadi sebuah karya itu bukan orang lain dulu yang mendapatkan manfaatnya, tapi kita sendiri. Karena kita tadi melangkah menjadi orang yang melawan rasa takut kita, berani untuk terbuka menerima masukan dari orang lain, berani untuk karya kita dinilai dan dibaca oleh orang lain. Namun tadi karena kita itu berkarya itu untuk diri kita sendiri, apapun masukan dari orang lain itu tidak akan menjadi kita mundur dan kita bisa menyaringnya, mana yang bisa kita ambil untuk pelajaran, mana yang tidak. Karena kan tidak semua komentar harus kita telan apa namanya mentah-mentah ya, karena setiap orang tadi tidak bisa kita kendalikan komentarnya atau apapun juga, kita hanya bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan memang tugas kita selama hidup ya kita memberikan karya-karya terbaik dan itu sangat amat disayangkan kalau ketakutan-ketakutan itu menghalangi kita untuk berkarya. Seperti ya teman-teman ya. Sukses semua ya. Kita akhiri dulu karena sudah jam 9. Saya sendiri mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir malam ini dan terima kasih juga kepada Mbak Elizabeth yang sudah mempercayakan kepada kami, kepada saya, editor dan tim di Juragan Artikel dan Bu Leni juga untuk mendampingi proses berkaryanya. Dan teman-teman yang lain tetap semangat ya. Oh ya, ini betul dari KMI katanya aku dari event blog. Ya, blog jadi buku, status jadi buku, jurnal jadi buku, semua jadi buku. Ya, betul ya. Banyak sekali legasinya ya. Alhamdulillah tetap semangat katanya. Ya, betul. KMI sekarang lagi rajin journaling juga ya. Siapa dulu editornya? Ya, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, izin berfoto bersama dulu ya sebelum ditutup ya. Jangan lupa ya. Gimana literasi ya. Wah, ini nih ya. Ayo deh ikut berfoto deh. Masya Allah. Si duet ikut mama ya. Ya, ikut ya di foto ya. Satu, dua, tiga. Sebentar, saya cek dulu takut nggak kesimpan ya. Adek, adek. Sebentar ya. Coba satu lagi yang tampil semua. Ini kayaknya belum tampil semua. Sebentar. Di postingnya di mana fotonya? Fotonya kita biasanya di Facebook. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Tadi belum tampil semuanya. Oh, Ya, Facebooknya namanya apa? Saya nggak tahu. Umi Alea nanti di tag ya. Oh, Satu, bukan. ya satu, dua, tiga. Terima kasih banyak semuanya untuk supportnya malam ini. Sukses selalu ya, ditunggu karya-karya berikutnya ya. Amin. amin. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Nanti Terima tayang di kasih. YouTube ya rekamannya. Iya, terima kasih. Iya. Ya, Ya, izin Selamat ya nanti Mbak dikasih Elizabeth link. ya. ya, izin MVP ya.
Terima kasih Umi, Ya, izin live sama-sama. ya. Ya, sama-sama.